George Eastman tidak membangun perusahaan kamera. Dia membangun sebuah imperium berbasis emosi manusia yang diabadikan dalam selembar kertas film. Selama lebih dari 1 abad, Kodak bukan sekadar perusahaan. Mereka adalah sinonim dari memori, liburan keluarga, dan tonggak sejarah dunia. Namun, pada awal abad ke-21, segalanya berubah menjadi puing-puing. Kodak yang sempat menguasai 90% pasar film Amerika Serikat, tiba-tiba kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang memegang paten kamera digital pertama di dunia justru menjadi korban dari penemuannya sendiri? Dan yang lebih gila lagi, kehancuran ini terjadi tepat di depan mata para pemimpin mereka yang menganggap diri mereka jenius. Semuanya berawal dari keunggulan yang mematikan. Kodak memiliki model bisnis yang sangat brilian, hampir seperti mesin pencetak uang yang tak ada habisnya. Mereka menjual kamera dengan harga terjangkau, namun mendapatkan keuntungan raksasa dari penjualan roll film, bahan kimia pengembang, dan kertas cetak foto. Ini adalah model Razor and Blades yang paling sukses dalam sejarah korporasi. Pelanggan terikat pada ekosistem Kodak seumur hidup. Setiap kali seseorang memotret, Kodak mendapatkan royalti. Inilah yang membuat mereka merasa tak tersentuh. Mereka merasa film selamanya akan menjadi standar emas. Di balik ruang rapat yang megah, para eksekutif Kodak terlalu nyaman. Mereka telah menguasai pasar begitu lama sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk melihat ancaman dari luar. Ketika insinyur mereka sendiri, Steve Sasson, menciptakan kamera digital pertama pada tahun 1975, tanggapan perusahaan sangat dingin. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi bisnis film yang sangat menguntungkan. Alih-alih merangkul teknologi ini, mereka justru menguburnya. Mereka takut kamera digital akan memakan margin keuntungan dari penjualan film tradisional. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Pada saat pesaing seperti Sony dan Canon mulai beralih ke digital, Kodak malah melipat gandakan investasi mereka pada film konvensional. Mereka tidak hanya mengabaikan masa depan, mereka secara aktif mencoba menghambatnya. Mereka berinvestasi miliaran dolar untuk meningkatkan kualitas film, saat dunia sudah mulai berpindah ke layar monitor. Selama tahun 1990-an dan awal 2000-an, setiap sen yang dihabiskan Kodak untuk riset film adalah uang yang dibakar ke dalam api unggun kebangkrutan. Lalu, muncul gelombang internet dan ponsel berkamera. Dunia tidak lagi membutuhkan cetakan fisik sebanyak dulu. Orang mulai menyimpan kenangan di hard drive dan membagikannya di media sosial. Kodak, yang lambat merespons perubahan perilaku konsumen, akhirnya tersungkur. Mereka mencoba terjun ke dunia digital, namun semuanya sudah terlambat. Mereka mencoba bersaing di segmen printer foto rumahan dengan margin yang tipis, jauh dari keuntungan besar yang dulu mereka dapatkan dari film. Kehancuran dimulai dari dalam. Karyawan yang menyadari perubahan pasar justru ditekan oleh budaya korporasi yang menolak mengakui bahwa model bisnis film sudah sekarat. Mereka terus memproduksi kamera yang tidak kompetitif dan terjebak dalam perang harga yang merusak nilai merek mereka sendiri. Pada tahun 2012, setelah membakar uang tunai dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk mempertahankan masa lalu, Kodak akhirnya mengajukan kebangkrutan Chapter 11. Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki semua sumber daya, semua bakat, dan semua paten yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin era digital, justru memilih untuk mati secara perlahan. Kejatuhan Kodak adalah studi kasus tentang Innovators Dilemma yang paling menyakitkan dalam sejarah bisnis. Mereka tidak kekurangan ide, mereka kekurangan keberanian untuk membunuh bisnis mereka sendiri demi bertahan hidup. Di akhir, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan, investor kehilangan puluhan miliar dolar, dan satu nama besar yang dulunya mendominasi dunia hanya tersisa sebagai fosil industri. Tidak ada pahlawan dalam cerita ini. Hanya ada kesombongan, keengganan untuk berubah, dan ketakutan akan hilangnya margin keuntungan jangka pendek yang justru menghancurkan keberlangsungan jangka panjang. Mereka mencoba menyelamatkan bisnis film, namun mereka justru kehilangan segalanya, termasuk warisan besar yang telah dibangun selama lebih dari 100 tahun. Jika kamu terkejut dengan fakta betapa cepatnya raksasa sebesar Kodak bisa runtuh hanya karena ketakutan akan perubahan, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana Nokia kehilangan tahta dunia mereka karena kesalahan yang hampir serupa.